Sekolah minggu semuanya, ayo sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur pada hari ini Tuhan masih senantiasa menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan memahami apa isi dari firman Tuhan. Dan kami bisa Tuhan menerima firman Tuhan untuk bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Keluaran 14 ayatnya yang ke-21 sampai ayat 22. Kakak bacakan ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Shalom anak sekolah minggu semuanya. Senang ya kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini. Baiklah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang kehebatan Tuhan. Banyak sekali kehebatan Tuhan. Ini adalah salah satunya kehebatan Tuhan kita yang sangat luar biasa itu, yaitu bagaimana bangsa Israel yang sedang ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka sedang dikejar-kejar oleh musuh mereka, yaitu bangsa Mesir. Mereka ketika itu sedang berada di perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, di tengah perjalanan ternyata mereka dikejar oleh Firaun dan prajurit-prajuritnya yang menggunakan kereta yang berkuda. Jumlahnya sangat banyak adik-adik. Jumlahnya ada 600 kereta yang terpilih. Pas mereka sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, bangsa Israel terjebak adik-adik. Di depan mereka ada laut, namanya Laut Teberau. Aduh, betapa sangat mengerikan dan menakutkan ya adik-adik ya. Di depan kita ada Laut Teberau, di belakangnya ada musuh yang sedang mengejar. Kalau kita yang mengalami hal yang seperti itu, gak tahu lagi ya gimana perasaan kita pada saat itu. Bangsa Israel yang pada saat itu sedang dalam keadaan terjepit, merasa putus asa sekali. Dan mereka juga marah. Ada yang marah sama Musa. Aduh, gimana ini Musa? Mereka itu bersungut-sungut. Bahkan mereka juga merasa marah sama Tuhan. Mereka bertanya kepada Musa, bagaimana ini? Bagaimana kita bisa selamat dari kejaran bangsa Mesir? Dan bersungut-sungut, banyak sekali sungut-sungut. Bayangkan Musa yang sendirian mendengarkan sungut-sungut itu adik-adik. Nah, adik-adik pernah tidak merasa kesulitan? Misalnya, adik-adik kesulitan untuk menyelesaikan PR-nya. Kalau merasa kesulitan, minta pertolongan sama siapa? Iya, sama orang tua, sama abang, atau sama kakak, iya kan? Gimana supaya PR-nya selesai? Pokoknya minta pertolongan secepat mungkin. Apalagi kalau adik-adik sudah ngantuk, ya kan? Begitu juga bangsa Israel adik-adik. Mereka sudah merasa ketakutan, merasa
merasa terjepit, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, mereka juga minta pertolongan karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemana mereka minta pertolongan? Iya, mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Dia minta pertolongan sama Tuhan kita yang hebat dan luar biasa itu, melalui hambanya yang bernama Musa. Iya, mau tidak mau, agar tidak tertangkap oleh prajurit-prajurit Firaun, bangsa Israel harus menyeberangi Laut Teberau. Apa? Menyeberang? Dengan apa? Mereka tidak punya persiapan apa-apa loh. Tidak punya persiapan kapal atau baju renang, ya kan? Dengan cara apa? Menyeberangi laut yang luas dan yang sangat dalam itu. Berenang? Pada saat itu yang akan menyeberangi laut itu ada kan perempuan, ada orang tua, ada anak-anak. Orang yang sehat saja yang pintar berenang belum bisa mampu melewati laut yang seluas itu. Nah, lalu dengan apa mereka melewati laut itu? Adik-adik mau tahu? Kalian tahu bagaimana caranya? Ada anak sekolah minggu yang tahu. Iya, Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu dengan mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka apa yang terjadi? Laut Teberau pun terbelah menjadi dua, dan di tengah-tengahnya menjadi tanah yang kering, sehingga orang Israel bisa melewatinya. Semuanya bisa lewat. Adik-adik bisa lewat, abang-abang bisa lewat, opung-opung bisa lewat. Pokoknya semuanya yang bisa berjalan atau tidak bisa berjalan, yang mungkin didorong-dorong, semuanya bisa lewat. Tanahnya kering, nggak ada becek, nggak ada basah. Aduh, terus air laut itu kemana? Air lautnya menjadi tembok di sebelah kiri dan kanan mereka. Tuhan kita sungguh hebat ya, adik-adik semuanya. Ayo katakan sama kakak, Tuhanku hebat. Kurang kencang suaranya. Tuhanku hebat. Iya, pintar. Nah, semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Dan setelah bangsa Israel sampai di seberang, Musa kembali mengulurkan tangannya ke atas laut. Lalu air laut pun kembali ke tempatnya semula. Dia menutup kembali dan menutupi kereta-kereta yang lewat tadi, yaitu milik bangsa Mesir tadi. Mereka ditutupi dan seluruh pasukan Mesir itu pun ikut tertutup oleh air laut itu, adik-adik. Luar biasa ya perbuatan Tuhan sama bangsa Mesir. Nah, ketika orang Israel melihat kejadian itu, mereka sadar betapa besarnya perbuatan yang sudah dilakukan Tuhan. Maka takutlah mereka. Bangsa Israel menjadi takut kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dari firman Tuhan pada hari ini, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan membuat mereka menjadi pemenang. Amin. Iya, jalan buntu bagi kita bersama Tuhan pasti ada
jalan keluar. Seperti lagu yang satu ini, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya, seperti kita juga, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, walaupun kita sudah berserah kepada Tuhan, iya, seperti kata-kata kakak tadi, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tidak pernah berjanji tidak pernah ada masalah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap setia dan selalu percaya. Adik-adikku sayang, ternyata hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan bukan pada saat bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau saja, tetapi banyak pengalaman yang luar biasa lagi, yaitu di sepanjang jalan ketika malam hari mereka diterangi Allah pakai tiang api, biar mereka tidak kegelapan dan jangan salah arah. Kalau mereka berjalan di siang hari, ada embun yang menaungi sehingga mereka tidak kepanasan karena teriknya matahari. Kalau mereka lapar, Allah menurunkan mana dari langit. Terus lauknya Allah memberikan burung untuk mereka makan. Sangat luar biasa. Allah kita sangat dahsyat dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah kita sangat peduli kepada orang yang percaya kepadanya. Kalian juga harus percaya kepada Tuhan ya. Kakak punya cerita, punya ilustrasi. Mari kita simak ya. Dengarkan ceritanya. Pengarangnya sih kakak kurang ingat siapa, kurang tahu siapa pengarangnya. Tapi ceritanya sangat bagus untuk kita ingat. Judulnya Berilah Aku Segelas Beras. Suatu ketika mobil pengangkut beras tiba di sebuah toko. Orang datang berebut untuk membelinya. Terjadilah antrian yang panjang sekali di toko beras itu. Tibalah giliran seorang wanita tua yang miskin. Dengan tangan yang gemetar, ia menyodorkan gelas yang dibawanya kepada si penjual beras. Dia bawa gelas, dia menyodorkannya kepada si penjual beras itu. Wanita tua itu berkata, "Aku tidak mampu membeli berasmu. Sudahkah engkau bersedekah untukku dengan segelas beras saja?" Lalu penjual beras itu berkata, "Tidak, aku tidak bisa memberimu segelas beras." Tetapi kemudian penjual beras itu menyuruh pembantunya untuk membawa sekarung beras dan mengantarkannya ke rumah wanita tua itu. Wanita tua tersebut menerimanya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia mau nangis menerimanya.
Dia tidak percaya apa yang terjadi. Air mata bahagia mengalir deras di pipi keriputnya itu. Lalu laki-laki pembeli yang tadinya antri di belakang wanita tua itu berkata kepada penjual beras itu, "Pak, bukankah yang diminta wanita tua itu hanya segelas beras? Mengapa Bapak berikan sekarung beras?" katanya. Lalu penjual beras itu pun berkata, "Itu karena dia meminta sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan aku memberi sesuai dengan kemampuanku. Aku melakukan itu karena begitu pula yang Allah lakukan kepadaku selama ini. Setiap kali aku meminta kepadanya apa yang kuinginkan, Ia selalu memberiku berdasarkan kuasanya dan pemberiannya. Bukan hanya sekedar cukup, melainkan selalu lebih dari cukup. Allah memberikan apa yang aku butuhkan, lebih dari sekedar yang aku inginkan. Maka Allah akan mencurahkan berkat-Nya sesuai dengan kapasitasnya." Allah kita selalu memberikan pertolongan lebih dari yang kita minta kepadanya. Allah kita luar biasa. Allah kita yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita kalau kita mau berserah kepadanya. Iya, selama ini laut sangat menakutkan bagi bangsa Israel, tapi Allah membuat laut bisa menolong mereka dari ketakutan yang sangat luar biasa itu. Allah kita sangat luar biasa, sangat dahsyat. Minggu ini adik-adik adalah minggu satu setelah Trinitatis. Artinya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan Allah kita yang Maha Esa dan Maha Sempurna. Adik-adik semuanya, itu kisah firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semakin diberkati dan semakin tetap percaya dan yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui perjalanan bangsa Israel, kami semakin tahu lagi bahwa Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kuatkan kami juga Tuhan, supaya di dalam setiap permasalahan kami tetap mengandalkan Tuhan. Berikanlah Tuhan senantiasa kesehatan kepada anak sekolah minggu, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, melalui putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.